Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Aminur Rahman dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membuat video tentang hurga yang bertemakan akhlak terpuji dengan judul Meraih Surga dengan Akhlak Terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kerinduannya. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini, khatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri, juga untuk para jamaah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali, dan orang-orang soleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluluhan derajat diperoleh dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang berakhlak agung dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat. Dalam sabdanya, ana za'imun bi baitin fi badil jannatin lamin tarakal mira wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana masiha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquh. Yang artinya, aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Yang pertama, berbuat baik kepada semua orang.
kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada semua orang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu memperlakukan kita dengan baik. Tidak, kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya. Akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Yang kedua, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Dan yang ketiga, menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasud, dan saling dengki. Marilah kita teladani apa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW terhadap seorang rabi, yakni pendeta agama Yahudi. Rabi itu bernama Zaid bin Sa'ir, atau lebih populer dengan panggilan Zaid bin Sa'dah. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno bahwa Nabi akhir zaman salah satu cirinya adalah perlakuan seburuk apapun terhadapnya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat itu ada pada diri Muhammad. Ia lalu memberi utang kepada Nabi dengan utang yang disepakati temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi dan menagih utang dengan kata-kata kasar yang memancing kemarahan Umar bin Khattab waktu itu. Umar yang kala itu berada di dekat Nabi hampir saja mencelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah dengan sabar dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Umar. Melihat hal itu, Zaid mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Demikianlah yang terjadi jika seorang pendakwah berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna bagi siapapun yang ingin terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang mulia juga ditunjukkan oleh salah seorang cicit baginda Nabi SAW, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berjuluk As-Sajjad Zainal Abidin. Suatu ketika beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang budak perempuannya. Sang budak memegang sebuah teko yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit untuk diambil Imam Zainal Abidin dan dibasuhkan ke anggota wudu. Tiba-tiba teko yang dipegang oleh budak tersebut lepas dari genggaman sang budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainal Abidin. Seketika kepala beliau luka dan menguncurkan darah. Budak perempuan itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak berkata, "Wahai tuanku, wal kadhibinal ghaib." Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah. Sang Imam Zainal Abidin berkata, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu melanjutkan potongan ayat berikutnya, "Wal afinal 'anil nas." Orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Imam Zainal Abidin berkata, "Aku telah memaafkanmu, silahkan pergi. Engkau sekarang aku merdekakan karena Allah Ta'ala." Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qadama ghaidah wa huwa qadirun ala an yufida
دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلق في يوم القيامة حتى يخيروا min aidil furisa, yang artinya siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilahkan memilih bidadari yang mana yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan setan. Oleh karena itulah seorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajatnya oleh Rasulullah SAW dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan sholat malam dan berpuasa penuh sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Baginda Rasulullah SAW menegaskan, Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sungguhnya dengan kemuliaan akhlak seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun dan mendirikan sholat malam sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Rasulullah SAW menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman dan sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seseorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Sekian video khutbah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.